Pejuang NIP, kembali lagi bersama saya Priscilia Indah Kesuma. Pada kesempatan kali ini, aku mau jelasin apa aja sih materi yang diujiankan pada seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS. Setelah dinyatakan lulus pada tahap administrasi, peserta seleksi CPNS akan melewati tahap seleksi berikutnya, yaitu seleksi kompetensi dasar. Nah, SKD menurut Permenpan RB nomor 27 tahun 2021, SKD tersebut terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama ada TIU, kemudian ada TWK, dan ada TKP. Nah, sebelum kita lanjut, aku mau rekomendasikan tempat belajar online untuk mempersiapkan bimbel CPNS 2023. Nah, Ayo CPNS merupakan platform belajar yang sangat fleksibel, dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Di sana banyak banget materi, mulai dari materi TIU, TKP, TWK lengkap, dan terdiri dari ribuan soal. Ada juga tryout-nya berbasis CAT. Jadi kalian akan disuguhkan fitur-fitur yang sangat menarik yang akan membuat belajar kalian jadi lebih menyenangkan. Nah, seperti yang udah aku jelaskan, SKD itu terdiri dari 3 kategori materi. Yang pertama ada TIU, tes intelijensia umum, kemudian ada TWK, tes wawasan kebangsaan, dan ada TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, ayo kita rincikan materi-materi apa saja yang akan diujiankan. Tes intelijensia umum. Tes ini bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan kalian dan kemampuan yang meliputi aspek verbal, numerik, dan kemudian figural. Nah, tadi ada verbal, numerik, dan figural. Pertama kita akan bahas terlebih dahulu verbal. Kalau verbal itu meliputi seperti analogi, silogisme, dan juga analitis. Oke, aku bahas. Kalau analogi itu kita harus mampu membandingkan ada 2 konsep kata yang memiliki hubungan tertentu. Kemudian kalau silogisme, kita mampu menarik kesimpulan dari 2 pernyataan yang telah diberikan di soal. Kemudian kalau analitis, mampu menganalisis informasi yang diberikan dan menarik kesimpulan. Nah, kemudian kita masuk ke kemampuan numerik. Kalau kemampuan numerik itu kita bercerita tentang angka-angka, karena di sana pembagiannya ada berhitung, kemudian deret angka, kemudian ada perbandingan kuantitatif, lalu ada soal cerita juga di sana. Kalau berhitung itu kita diwajibkan mampu berhitung sederhana, perhitungan sederhana, tapi harus cepat ya, karena waktunya hanya 54 detik untuk satu soal. Kemudian deret angka, kita mampu melihat pola hubungan antar angka-angka tersebut. Kemudian kalau perbandingan kuantitatif, kita dapat menarik kesimpulan berdasarkan 2 data kuantitatif. Dan yang terakhir soal cerita, itu mampu melakukan analisis kuantitatif dari informasi yang diberikan. Kemudian kalau kemampuan figural meliputi ada 3, ada analogi, mampu menentukan konsep dari perbandingan 2 gambar. Kemudian yang kedua ada ketidaksamaan, mampu melihat perbedaan beberapa gambar. Dan kalian nanti disuguhkan beberapa option A, B, C, D, dan E. Kalian menentukan yang manakah dari option tersebut yang berbeda dengan yang lain. Kemudian serial, mampu melihat pola hubungan dalam bentuk gambar. Kemudian masuk ke yang kedua, TWK, tes wawasan kebangsaan. Nah, tujuannya untuk menilai penguasaan pengetahuan dan kemampuan kamu meliputi beberapa aspek. Apa saja aspeknya? Ayo kita bahas. Pada TWK ini ada 5 aspek yang akan diujiankan. Yang pertama ada nasionalisme. Nasionalisme mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap mempertahankan identitas nasional. Kemudian ada yang kedua, integritas. Integritas itu mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, kemudian konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga ada bela negara. Bela negara mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Kemudian yang keempat ada pilar negara. Kalau pilar negara mampu membentuk karakteristik positif melalui pemahaman dan pengalaman nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar,
NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir bahasa Indonesia. Mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, yang ketiga ada TKP, tes karakteristik pribadi. Tes ini bertujuan untuk menilai penguasaan, pengetahuan, dan kemampuan yang meliputi beberapa aspek. Apa saja aspeknya? TKP terdiri dari 6 aspek. Aspek yang pertama itu pelayanan publik, mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Kemudian yang kedua ada jejaring kerja, mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama dalam berbagai informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Kemudian sosial budaya, mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif dalam masyarakat majemuk. Kemudian ada TIK, mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja. Kemudian ada profesionalisme, mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Kemudian yang terakhir ada anti-radikalisme, menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti-radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Buat kamu yang tertarik untuk bergabung bersama Ayo CPNS, langsung saja ke laman ayocpns.com dan jangan lupa masukkan kode referral Ayo Lulus untuk mendapatkan potongan harga. Jangan lupa di like kalau kalian suka dengan video ini, share ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Salam sukses CPNS 2023. Bye-bye!